Menikahlah denganku, ucap Rico seraya memeluk Olive dari belakang. Apa? Olive nampak terkejut, kemudian ia melepaskan pelukan Rico. Lalu ia berbalik badan menghadap laki-laki itu yang nampak sangat berantakan. Bapak baik-baik saja? Tanyanya khawatir. Menikahlah denganku, ucap Rico lagi. Bercanda Bapak tidak lucu tahu, apa Bapak sudah makan? Balas Olive mengalihkan pembicaraan. Kenapa setiap kali saya mengajakmu menikah, kamu selalu tidak peduli? Tanya Rico dengan serius. Karena Anda sudah bertunangan, Pak. Sahut Olive. Bagaimana kalau saya membatalkan pertunangan saya? Tanya Rico yang langsung membuat Olive melebarkan matanya. Sepertinya Bapak belum makan malam makanya sedikit ngawur, bagaimana kalau saya traktir makan di kafe depan itu? Tawar Olive mengingat Rico tadi siang tidak menghabiskan makan siangnya. Rico yang melihat sebuah kafe tak jauh darinya itu langsung mengangguk. Baiklah, sahutnya. Kemudian mereka melangkahkan kakinya menuju kafe tersebut. Setelah memesan makanan dan menghabiskannya, Rico nampak memesan lagi minuman beralkohol. Bapak mau mabuk? Tanya Olive dengan pandangan memicing. Tidak, sahut Rico singkat lalu mulai menyesap minumannya dan itu tak luput dari pengawasan Olive. Boleh saya minta? Ucapnya, sepertinya ia juga ingin minum malam ini mengingat akhir-akhir ini ia banyak sekali masalah yang berhubungan dengan pria itu. Kamu bisa minum? Tanya balik Rico. Anda lupa saya besar di mana? Sahut Olive sembari terkekeh. Ya tentu saja tapi alkohol tidak baik buat kamu. Balas Rico. Terus baik buat Bapak gitu? Olive nampak tersenyum sinis. Baiklah hanya sedikit dan ini terakhir kalinya saya melihat kamu minum ini. Rico nampak menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas lalu memberikannya pada Olive. Terima kasih. Sahut Olive lalu meneguknya hingga tandas, namun itu membuat Rico melotot menatapnya. Kenapa Bapak kaget seperti itu? Di negara saya saat musim dingin mau tak mau saya harus mengkonsumsi itu agar tetap hidup. Imbuhnya lagi dengan nada serius meski ia sedang bercanda. Kamu tidak mabuk? Tanya Rico heran, karena gadis itu telah menghabiskan segelas minumannya dengan sekali teguk. Tidak, justru sepertinya Bapak yang mabuk. Sahut Olive bernada mengejek. Itu tidak mungkin. Rico langsung meneguk lagi minumannya, ia seperti tertantang karena ejekan Olive. Sepertinya segelas lagi tidak akan membuat saya mabuk. Olive langsung mengambil botol minuman tersebut lalu menuangkannya lagi pada gelasnya. Tidak, kamu tidak boleh minum lagi. Rico langsung merebut botol minuman tersebut. Satu kali saja Pak saya mohon. Bujuk Olive dengan wajah memelas. Rico yang melihat itu nampak tidak tega, kemudian ia memberikan minumannya lagi. Namun selanjutnya tanpa mereka sadari nampak beberapa botol telah tandas mereka minum. Astaga, ini terakhir kalinya kamu melakukan ini. Gerutu Rico saat melihat Olive yang telah mabuk, gadis itu nampak tak sadarkan diri di kursinya. Rico yang setengah mabuk langsung menghubungi Pak Jeff melalui ponselnya dan tak berapa lama kemudian pria parubaya itu datang. Tuan, Anda baik-baik saja? Tanyanya dengan khawatir. Tolong antar kami pulang. Pinta Rico. Anda terlalu banyak minum. Gerutu Pak Jeff. Bukan saya, tapi dia. Tukas Rico sembari menatap Olive yang sudah tak berdaya. Baiklah, saya akan membantu Nona Olive. Pak Jeff akan membantu Olive untuk bangun, namun ia langsung mengurungkannya saat Rico melarangnya. Biar saya saja. Ucap Rico, kemudian ia mengangkat Olive lalu membawanya masuk ke dalam mobil. Setelah itu Pak Jeff segera melajukan mobilnya menuju apartemen atasannya itu yang berjarak kurang dari 500 meter itu. Sesampainya di apartemennya, Rico langsung membawa Olive menuju ranjangnya namun gadis itu tiba-tiba muntah hingga mengotori pakaiannya sendiri. Astaga, harusnya aku tadi melarangmu minum. Gerutu Rico sembari merebahkan Olive ke atas ranjangnya. Kemudian ia terpaksa melepaskan pakaiannya satu persatu lalu mengelap tubuhnya hingga bersih. Meski ia harus menahan gejolak tubuhnya saat melihat tubuh polos gadis itu. Setelah itu Rico segera membersihkan dirinya sendiri di dalam kamar mandi sekaligus meredakan hasratnya yang tiba-tiba hadir. Keesokan harinya,
Pagi itu Riko nampak membuka matanya saat merasakan seseorang memeluknya dengan erat. Padahal semalam ia meletakkan 2 buah guling di tengah kasurnya sebagai pembatas antara dirinya dan Olive. Meski ia mencintai Olive, tapi ia tidak mau mengambil kesempatan untuk menidurinya di saat gadis itu tak berdaya. Namun sekarang guling-guling tersebut sudah terlempar ke lantai, entah siapa yang melakukannya semalam. Kemudian dengan ragu Riko nampak mengusap lembut lengan Olive yang sedang melingkar di pinggangnya. Maafkan aku, sepertinya aku akan membawamu lebih jauh masuk ke dalam hidupku meski itu akan menyakitimu, tapi aku janji aku akan selalu melindungimu. Gumamnya kemudian. Sementara itu Olive nampak mengeratkan pelukannya saat udara dingin terasa menusuk kulitnya. Namun saat merasakan kulitnya menyentuh sesuatu yang terasa asing, ia langsung membuka matanya. "Ar, apa yang Bapak lakukan di kamar saya?" teriaknya dengan nyaring saat melihat Riko tidur di sisinya. Riko yang terkejut langsung membuka matanya, meski sedari tadi ia tidak tidur. "Apa? Bukannya ini kamar saya? Lalu kenapa kamu memeluk saya?" tanya balik Riko dengan wajah sama terkejutnya dengan gadis itu. "Jadi apa yang sudah kita lakukan semalam?" teriak Olive sembari menjauhkan tubuhnya, lalu ia membuka selimutnya dan melihat tubuhnya yang tak berbusana. "Ar, apa ini? Apa Bapak sudah memperkasterisa saya?" tuduhnya menatap Riko. "Jangan sembarangan, bukannya kamu yang sudah memperkosa saya?" tuduh balik Riko, meski ia terpaksa mengatakan itu. "Hah, masa?" Olive nampak tercengang, sungguh ia tidak ingat apa-apa, kecuali terakhir minum bersama bosnya itu di sebuah kafe tak jauh dari apartemennya tersebut. "Anda jangan menuduh sembarangan, mana mungkin saya perkosa Anda?" protes Olive meski ia tidak yakin dengan ucapannya sendiri. "Mungkin saja buktinya kamu peluk-peluk saya tadi dan oh astaga, sepertinya kamu sudah mengambil keperjakaan saya," tuduh Riko dengan wajah sedihnya, meski dalam hati ia ingin tertawa. "Dan ini..." Riko nampak melihat dadanya yang terdapat bekas lipstik, sepertinya terkena saat Olive memeluknya semalam. "Masa aku seganas itu?" gumam Olive tak percaya. "Itu tidak mungkin, Pak." Olive mulai frustrasi. "Tidak mungkin apanya, bahkan 2 tahun lalu kamu juga telah mencuri ciuman pertama saya, jadi bisa saja kamu melakukannya lagi semalam," sela Riko yang langsung membuat Olive semakin frustrasi. "Bagaimana ini?" gumamnya. "Kamu harus bertanggung jawab," tegas Riko kemudian. Apa?" teriak Olive. "Kamu harus menikahi saya," tegas Riko lagi. "Apa itu tidak kebalik, Pak? Harusnya laki-laki yang menikahi wanita," tukas Olive. "Terserah, tapi intinya kita harus segera menikah," tegas Riko. "Tapi Pak, ayo, kita harus segera memberitahu orang tuaku agar kita dinikahkan," ucap Riko seraya menarik tangan Olive. "Jangan, Pak," sahut Olive sembari menahan tangan Riko. "Jadi kamu tidak mau bertanggung jawab?" ucap Riko. "Bagaimana kalau untuk sementara waktu kita menikah secara rahasia dulu?" mohon Olive. "Tidak, mana bisa seperti itu," tolak Riko. "Bapak ingin membuat malu saya dengan mengatakan pada semua orang jika saya telah memperkasterisa Bapak?" ucap Olive bersungut-sungut. Riko nampak berpikir sejenak. "Baiklah, untuk sementara waktu kita menikah secara rahasia dulu," sahutnya pada akhirnya. "Lalu bagaimana dengan Nona Sarah? Saya merasa seperti seorang pelakor." Olive merutuki dirinya sendiri. "Pertunanganku dengan Sarah hanya sebuah kesepakatan, setelah ini saya akan mengakhiri semuanya," bujuk Riko. Lalu ia mulai menceritakan kebenarannya pada Olive tentang hubungannya dengan Sarah. Setelah mendengar semua penjelasan Riko, Olive nampak lega. Namun tetap saja ia merasa bersalah karena telah hadir di tengah hubungan mereka. Beberapa saat kemudian, Olive nampak membersihkan tubuhnya di dalam kamar mandi. "Bukannya sesuai yang kubaca di situs kalau habis berhubungan itu rasanya sakit? Kenapa ini tidak ada rasanya?" gumamnya sembari membersihkan dirinya. "Jangan-jangan dia membodohiku, tapi aku tadi sudah memeluknya dan mencium tubuhnya juga." "Arg, bagaimana ini?" Olive terlihat frustrasi. Beberapa hari setelah kejadian itu, kini mereka berdua telah resmi menjadi suami istri yang sah agama dan negara.
Meski sampai saat ini Olive masih meragukan kejadian malam itu, namun ia tidak bisa menolak saat Rico mengajaknya menikah sebagai bentuk tanggung jawabnya pada pria itu. "Bapak mau ngapain?" Olive langsung menutup tubuhnya dengan selimut saat Rico hendak melepaskan pakaiannya di hadapannya malam itu. "Saya mau tidur," sahut Rico. "Tapi tidak dengan bertelanjang dada seperti itu, Pak," protes Olive. Ia merasa risih melihatnya. "Saya tidak biasa tidur dengan berpakaian," sahut Rico, setelah melemparkan pakaiannya ke atas sofa dan hanya menyisakan boksernya. Pria itu langsung naik ke atas ranjangnya. "Apa Bapak melihat guling?" tanya Olive kemudian. Gadis itu nampak celingukan ke sana kemari. "Tidak," sahut Rico. Ia nampak melirik istrinya itu sekilas yang nampak sedang mencari sesuatu, kemudian ia kembali fokus dengan ponselnya. "Perasaan kemarin masih ada," gerutu Olive sembari mengedarkan pandangannya mencari dua buah guling yang ada di kamar Rico sebelumnya. "Paatnya bisa dikecilin sedikit nggak? Saya kedinginan," ucapnya saat merasakan udara di kamarnya begitu dingin menusuk kulitnya. "Tidak bisa, atnya akan otomatis menyesuaikan dengan keadaan udara. Lagi pula perasaan biasa saja," sahut Rico yang tadi sengaja membuat pendingin ruangannya berada pada suhu terendah. "Memang ada ya seperti itu," gerutu Olive lagi. Entah mengapa sejak mengenal Rico ia mendadak bodoh. Otak encernya tiba-tiba saja tumpul. "Tentu saja ada, bukannya sekarang banyak teknologi canggih," sahut Rico beralasan. "Oh." Olive yang merasa sangat kedinginan terlihat gelisah. "Mendekatlah, mungkin kamu akan merasa hangat jika peluk saya," perintah Rico kemudian. "No," tolak Olive. "Saya belum siap dan Anda jangan mendekati saya," imbuhnya lagi seraya menggeser tubuhnya ke tepi ranjang. "Bukannya menolak keinginan suami itu dosa?" cibir Rico menatapnya. "Saya tahu, tapi bukannya kita menikah tanpa cinta, jadi bagaimana bisa langsung melakukan itu?" gerutu Olive. "Buktinya malam itu kamu bisa saja, bahkan sangat liar," cibir Rico lagi. "Stop, Pak," teriak Olive dengan wajah merah padam. Mengingat beberapa hari lalu Rico telah memberikan potongan video CCTV yang ada di kamarnya, bagaimana waktu itu ia membuang semua guling yang menjadi penyekat mereka tidur, dan dengan tak tahu malunya ia langsung memeluk tubuh polos laki-laki itu, bahkan menciumnya dengan liar. Alkohol memang kadang membuat seseorang menjadi tidak waras, karena bisa melakukan hal-hal di luar nalar. "Sekarang Bapak tidurlah, saya juga mau tidur." Olive langsung menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Sementara itu Rico nampak terkekeh, kemudian pria itu mulai memejamkan matanya. Biarlah ia melewati malam pertamanya tanpa berbuat sesuatu yang penting, gadis itu sudah menjadi istri sahnya. Kini ia tinggal memikirkan bagaimana memutuskan hubungannya dengan Sarah, lalu meyakinkan kedua orang tuanya agar menerima Olive. Keesokan harinya, "Aar!" teriak Olive pagi itu saat ia terbangun dalam pelukan Rico. "Bapak ngapain peluk-peluk saya?" protesnya berapi-api. "Bukannya kamu yang memeluk saya," sahut Rico seraya melihat bagaimana Olive menjadikannya sebagai guling. "Hah, kok bisa?" Olive segera menjauh. "Kalau ingin memeluk saya bilang saja, jangan malu-malu. Bahkan saya bisa kok memberikan lebih dari sekedar pelukan," goda Rico seraya bangkit dari tidurnya. Ia nampak tersenyum menggoda menatap gadis yang sudah menjadi istrinya itu. "Dasar mesum," gerutu Olive yang langsung membuat Rico terkekeh sembari berlalu ke kamar mandi. "Bagaimana aku bisa memeluknya sih?" imbuhnya lagi merutuki dirinya sendiri. Setelah mereka selesai membersihkan dirinya, berganti pakaian kerja serta sarapan pagi, kini mereka berangkat ke kantor dengan mobil masing-masing. Sesuai perjanjian, saat berada di kantor mereka akan bersikap layaknya bos dan karyawan. Meski saat di apartemennya pun, Olive juga masih menganggap suaminya itu sebagai atasannya, bahkan ia memanggil pria itu pun masih dengan sebutan, Bapak. "Selamat siang, Nyonya," sapa Olive saat melihat Ariana berjalan ke arahnya. "Apa putraku ada?" tanya Ariana dengan mengulas senyumnya. "Ada Nyonya, beliau ada di dalam," sahut Olive. "Apa kamu sudah makan siang?" tanya Ariana dengan ramah. "Belum, Nyonya," sahut Olive. "Ini buat kamu, makanlah." Ariana nampak memberikan kotak bekal pada Olive.
Melihat itu Olive merasa terharu. Tidak usah repot-repot Nyonya, saya bisa makan di kantin nanti. Ucapnya. Tidak apa-apa, kamu sudah bekerja keras membantu putraku. Lagi pula saya juga tidak mau gadis yang disukai oleh Dean kelaparan, karena terlalu bekerja keras. Sahut Ariana, kemudian ia segera masuk ke dalam ruangan Rico. Terima kasih. Lirih Olive sembari melihat kepergian ibu mertuanya itu, sungguh ia sangat merindukan masakan seorang ibu. Sayang, Mommy membawakanmu makan siang kesukaanmu. Ucap Ariana saat baru masuk ke dalam ruangannya Rico. Aku bisa makan di luar, Mom. Sahut Rico yang terlihat sibuk dengan pekerjaannya. Tidak, kamu harus makan masakan Mommy. Kekeh Ariana sembari menyiapkan makanan yang dia bawa. Dan tak berapa lama kemudian Sarah nampak masuk ke dalam ruangan tersebut. Siang Tante, apa aku terlambat? Sapanya saat baru masuk. Oh sayang, kemarilah Tante juga baru datang. Sahut Ariana mengulas senyumnya menatap Sarah. Kalian janjian? Rico nampak menatap bergantian ibu dan tunangannya itu. Mommy masak banyak, jadi kenapa tidak kita makan ramai-ramai saja? Tadi Mommy juga memberikannya pada sekretarismu. Sahut Ariana. Baiklah, ayo sayang makan dulu. Ibunya lagi menyuruh anak dan calon menantunya itu untuk segera makan. Halo Olive, bawa kotak makanan yang dikasih Mommy tadi ke sini. Perintah Rico saat menghubungi Olive. Dan tak berapa lama kemudian gadis itu nampak masuk ke dalam ruangannya. Permisi Pak. Sapanya. Kemarilah, makan bersama kami. Perintah Rico menatap Olive. Tapi Pak, tidak apa-apa, ayo kemarilah bukannya kita juga akan menjadi keluarga nanti. Kali ini Ariana yang membujuk, wanita parubaya itu nampak tersenyum ramah menatap Olive. Terima kasih, Nyonya. Olive bergegas gabung duduk di sofa yang berhadapan langsung dengan Rico. Badanmu sangat kurus, apa kamu jarang makan? Tukas Ariana memulai pembicaraan. Badan saya memang seperti ini Nyonya. Mungkin karena sudah terbiasa sibuk bekerja dari kecil jadi saya tidak terlalu suka ngemil. Sahut Olive. Makanlah yang banyak. Rico nampak meletakkan beberapa potongan daging ke dalam piring Olive hingga membuat gadis itu melotot menatapnya. Begitu juga dengan Ariana dan Sarah, mereka nampak tercengang dengan perhatian Rico pada Olive. Rico memang sengaja melakukan itu di depan Sarah dan ibunya. Bahkan ia juga berencana ingin mengatakan kalau ia sudah menikahi sekretarisnya tersebut. Namun saat melihat Olive yang nampak melotot menatapnya, ia langsung menelan ludahnya. Kak Dean pasti akan marah jika aku tidak memperhatikannya. Imbuhnya lagi menatap Sarah dan ibunya. Iya benar, makanlah yang banyak sayang, Dean pasti khawatir jika kamu nanti sakit. Tukas Ariana menatap Olive. Sementara itu Sarah yang melihat semua orang memperhatikan gadis itu, ia nampak tersenyum kecut. Sayang cobalah, bukannya ini sayur kesukaanmu. Sarah nampak menyendokkan tumisan wortel bercampur brokoli ke dalam piring Rico. Terima kasih. Sahut Rico dan itu tak luput dari pengawasan Olive. Dan aku ambil buncisnya ya. Sarah nampak mengambil buncis yang ada di piring Rico. Ah maaf Mommy lupa kalau Rico tidak menyukai buncis. Tapi untung ada kamu Sarah jadi makanannya tidak mubazir karena terbuang. Ariana nampak bersalah. Tidak apa-apa Tante, dari dulu aku dan Rico memang selalu saling melengkapi. Sahut Sarah dengan menekankan kata-katanya, ia ingin menunjukkan pada Olive bahwa ia dan Rico adalah pasangan serasi. Ya benar, kenapa kalian tidak cepat menikah saja? Kalian berdua memang sangat cocok karena sudah saling mengenal luar dan dalam. Tukas Ariana yang langsung membuat Sarah tersenyum puas. Sedangkan Olive langsung tersedak saat mendengar ucapan ibu mertuanya tersebut. Pelan-pelan, ayo minumlah. Ariana langsung memberikan segelas air putih. Terima kasih, Nyonya. Sahut Olive, saat ini ia merasa benar-benar menjadi orang ketiga dalam hubungan suaminya dan Sarah. Baiklah Mommy sudah selesai, sepertinya kita langsung ke salon aja ya Sar. Tukas Ariana menatap Sarah. Tentu saja, Tante. Sahut Sarah. Biar saya yang membereskannya, Nyonya. Cegah Olive saat Ariana akan membereskan sisa makanan mereka. Saya jadi merepotkanmu. Ariana nampak tak enak hati. Tidak apa-apa, Nyonya.
Sahut Olive. Baiklah, lain kali kalau kamu pas libur saya akan mengajakmu juga. Tugas Ariana kemudian. Terima kasih, Nyonya, sahut Olive. Bye-bye sayang, aku pergi dulu ya. Sarah nampak mencium pipi Rico dan setelah itu ia berlalu pergi bersama Ariana. Sementara itu Olive yang sedari tadi merasa cemburu, nampak bergegas membereskan sisa makanan tadi lalu ia segera meninggalkan ruangan bosnya tersebut. Namun baru akan membuka pintu Rico langsung menarik tangannya hingga membuat gadis itu terperanjat. Apa yang Bapak? Protesnya namun terjeda karena bibirnya sudah dibungkam oleh bibir suaminya itu.